disiram kalau medianya udah kering, pertumbuhannya jadi maksimal. Siramnya bagusan pagi, siang, atau malam, atau sore. Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Aku buat video lagi, video baru. Materinya kali ini ringan ya, ringan banget. Jadi sampai saat ini masih banyak orang-orang yang nanya sama aku, Mas, gimana cara nyiram anggrek yang bener? Cara nyiramnya tuh gimana, sebanyak apa, terus waktunya yang tepat, apakah pagi, apakah sore, atau malam gitu. Makanya kali ini aku buat video lagi untuk beberapa tips atau cara nyiram anggrek, cara yang aku pakai ya. Aku nggak bilang cara yang benar, tapi cara yang aku terapkan, cara yang aku pakai, dan yang terbaik yang aku tahu. Oke, jadi nanti kita langsung praktek aja, nggak apa-apa, sambil nyiram nanti buat contoh aja di video ya, karena ini udah cukup panas. Ini pagi-pagi tapi udah cukup panas. Tadi aku ngeliat udah hampir 30 derajat. Jadi nanti aku ambil sampel aja beberapa tanaman untuk contoh cara nyiramnya ya. Intinya gini, nyiram anggrek itu pertama disiram kalau medianya udah kering. Mangga Bu. Anak wedok tasik masak Bu. Masak apa? Jangan gini. Kono nang iki. Jadi nyiram anggrek itu sebaiknya saat media sudah kering. Jadi jangan pakai hitungan hari ya. Nah, sejauh ini masih banyak yang prakteknya pakai hitungan hari. Misal Mas, nyiram anggreknya tuh sehari berapa kali, atau nyiram anggreknya itu seminggu berapa kali. Nah, kita tinggalkan itu. Kita nyiram anggrek jangan pakai hitungan hari, tapi kita nyiram anggrek saat media udah kering. Nah, jadi nanti jenis media juga akan berperan ya, juga akan berpengaruh terhadap seberapa sering kita nyiram anggrek. Misal kita pakai media arang, kemudian tempatnya panas dan kering, maka
ada kemungkinan kita harus nyiram anggreknya setiap hari. Setiap hari kita nyiram jika medianya arang, kemudian tempatnya kering. Tapi kalau tempatnya cukup lembab, kita bisa nyiramnya 2-3 hari sekali, nggak apa-apa. Lalu kalau misalkan medianya pakai sphagnum moss, nah kalau medianya pakai sphagnum moss, kita nyiramnya akan lebih jarang lagi ya, bisa seminggu sekali, karena sphagnum moss itu salah satu media yang menyimpan air sangat baik. Jadi dia bertahan basah cukup lama. Makanya kalau medianya yang kita pakai sphagnum moss, itu kita bisa nyiramnya bisa jarang-jarang banget. Cocok bagi yang males nyiram. Kalau yang rajin nyiram, sebaiknya pakai medianya seperti arang atau kulit kayu pinus bisa. Potongan kayu juga bisa dipakai buat media. Lalu itu ya, media berpengaruh untuk penyiraman. Kemudian cuaca juga pengaruh seberapa banyak kita harus nyiram. Misalkan di saat musim-musim penghujan gitu ya, saat musim penghujan maka kita perlu mengurangi nyiramnya, nggak perlu nyiram tiap hari. Kalau sudah hujan, udah cukup lembab, udara juga lembab, maka nyiramnya bisa ditoleransi lah, jangan dikurangi gitu ya. Jangan kayak biasanya kalau misalkan seperti sekarang musim kemarau yang panas dan kering, kita nyiram tiap hari, tapi begitu nanti musim penghujan datang, udara jadi lembab, lingkungan juga lembab, air nggak cepet kering ya di media itu, maka kita bisa mengurangi penyiramannya. Jadi nyiramnya bisa sangat dikurangi. Cuaca juga berpengaruh. Lalu cara nyiramnya, nah nyiram anggrek itu jangan eman-eman ya, eman-eman apa ya, jangan terlalu irit airnya. Jadi sebaiknya pas kita nyiram anggrek itu, sekali nyiram bener-bener pastikan basah gitu, semua basah, medianya basah, tanamannya basah. Jangan yang setengah-setengah, eman nih airnya gitu, atau buru waktu, harus cepet-cepet selesai gitu. Jadi nyiramnya lewat aja, sambil lewat, nanti nggak efektif. Jadi pastikan kalau nyiram itu benar-benar sampai basah. Yang ditempel ini seperti ini ya, misal tanaman yang ditempel begini, yang disiram jangan tanamannya aja, tapi juga sama medianya ini full. Jadi misal kita tanam di papan ini, papannya juga kita siram sampai basah. Jangan cuma tanamannya aja, atau malah cuma daunnya aja. Jangan, itu sangat-sangat nggak efektif ya. Jadi kita nyiramnya full, tanamannya ya medianya juga full, semua harus basah. Kalau tanaman yang di pot gimana? Sama, tanaman yang di pot juga sekali nyiram itu kita harus benar-benar sampai basah. Tanamannya kita siram, medianya juga kita siram. Jadi harus benar-benar sampai basah, basah semua. Jadi sekali siram itu tanaman kenyang. Lalu kita nggak perlu nyiram terlalu sering juga kalau seperti itu. Jadi sekali siram nanti bertahan beberapa hari, ya sudah, kita nggak perlu nyiram lagi selama medianya masih basah gitu. Tapi begitu nanti media kering, kita siram lagi.
sampai basah lagi, sampai banjir lah gitu. Sampai banjir gitu. Kalau aku bilang sampai banjir itu nggak apa-apa. Itu membuat kita nggak terlalu sering nyiram, terus kemudian tanaman juga kenyang, kualitas siramannya lebih baik daripada yang hanya basah daunnya aja atau basah tanamannya aja. Jadi siram sampai benar-benar basah, sampai banjir gitu. Terus beberapa yang harus dihindari, misal kalau kita nyiramnya malam hari. Kalau kita nyiramnya malam hari, kita bisa hindari untuk menyiram tanamannya, tapi fokuskan kita siram medianya aja. Kenapa? Karena ketika kita siram malam hari, nggak ada sinar matahari ya, jelas nggak ada panas, kemudian angin bisa jadi cukup bagus, tapi karena nggak ada panas maka air akan lambat untuk keringnya. Jadi hindari siram tanamannya, karena ketika tanaman basah terlalu lama, kemudian nanti ditambah lagi ada kotoran di daun atau di pucuk tunas, di pucuk daun ada kotoran, kemudian basah terlalu lama, maka itu akan menimbulkan jamur, kemudian jadi bakteri dan sebagainya. Maka untuk nyiram malam hari sebaiknya dihindari nyiram tanamannya. Itu salah satu tips dari aku gitu. Oke, kita coba praktek aja nyiramnya tuh kayak apa. Kita langsung ke greenhouse saja, kita praktek nyiram. Aku perlihatkan nanti cara nyiram aku seperti apa. Yuk. Oke sahabat anggrekku, ini aku udah di dalam greenhouse ya. Nah, kita langsung aja praktek cara nyiram anggrek yang benar. Jadi ini kita dari yang tanaman pot dulu ya. Nih aku contohkan seperti ini. Ada tanaman yang udah di pot nih. Ini tanaman pot. Jadi kalau kita nyiram anggrek itu langsung aja semprot. Ini kalau kita pakai selang ya, gini aja kita semprot seperti ini. Ini menyeluruh, kita semprot semuanya sampai benar-benar basah tuh, yang benar-benar sampai basah ya, jangan nanggung. Nah, kalau pas kondisi berbunga dan mau membuat bunga agak lebih awet, bunganya nggak usah disemprot, nggak apa-apa. Jadi kita semprot tanaman sama medianya aja. Lalu kalau misalkan kita nyemprot atau nyirami malam hari ya, misal kita siram anggrek malam hari, maka hindari bagian ujung tanaman seperti ini, kita hindari. Nah, bagian ujungnya ini kita hindari karena bagian ujung biasanya akan menggenang air ya. Nah, jadi fokuskan pada media aja sampai basah ya, nggak usah sampai ke pucuk tanaman. Itu jadi semua aku di kebun ini nyiramnya seperti itu ya. Jadi kalau nyiram tuh, nah ini tanaman di rak, kita siram tuh sampai basah banget, sampai banjir seperti ini. Jadi semuanya kita siram yang bener-bener sampai basah ya. Nih, bener-bener airnya tuh sampai ngocor seperti ini, sampai basah. Jangan nyiram anggrek tanggung-tanggung. Misal kita siram ini ya, kita siram bagian tanamannya aja seperti ini, medianya nggak disiram, itu nanggung ya. Memang medianya jadi basah, tapi basahnya dikit aja, nanggung, nggak yang basah banget. Kalau ini basah banget, dia akan bertahan cukup lama. Apalagi kalau kita nyiramnya pagi hari, nanti kemudian ada panas matahari, maka airnya akan cepat menguap. Tanaman belum sempat kenyang,
airnya udah menguap, nggak terserap tanaman maksimal. Jadi kita siramnya yang banyak sekalian seperti ini. Kita siram semua sampai basah, semua bagian tanaman kita sirami ini. Ini untuk tanaman yang di pot. Kemudian kalau tanaman yang ditempel, sama, kita nyiramnya juga sampai basah, dan nggak cuman tanamannya saja tapi juga sampai ke medianya ya. Medianya itu kita buat benar-benar sampai basah. Oke, kita ambil tanaman yang ditempel buat contoh ya. Oke, nah ini aku udah dapet tanaman yang ditempel. Ini sama, kalau kita nyiram tanaman yang ditempel itu jangan nyiram tanamannya aja seperti ini ya. Tuh. Atau kita siram bagian akarnya aja. Coba aku lebih mendekat ke kamera ya. Nah, nih biar lebih jelas ya, aku mendekat ya. Jadi nyiram tanaman yang ditempel itu jangan tanamannya aja seperti ini, jangan juga akarnya aja seperti ini. Nah, itu cara-cara yang nggak efektif. Jadi kalau kita nyiram tanaman yang ditempel itu juga sama, semua bagian disiram. Nah seperti ini, bahkan medianya pun benar-benar harus sampai basah. Semua atas bawah kita ratakan. Kalau bisa dipastikan bagian belakang medianya pun sampai basah ya. Jadi si media juga nggak akan terlalu cepat kering. Oke, seperti itu. Nah ini ya, ini contoh lagi. Biasanya orang nyiram cuma gini aja, udah, yang penting tanamannya udah kesiram, katanya udah basah seperti ini, tapi medianya kering. Nah ini kurang bagus ya, nyiramnya kurang maksimal. Maka sebaiknya nyiramnya ya seperti ini, semua bagian ini kita sirami, atas bawah seperti ini, kita buat basah semuanya. Nah ini media jadi benar-benar basah, tanamannya juga basah, akarnya pun termandikan dengan sempurna. Maka nanti ada kesempatan si tanaman untuk ngambil air, menyerap air lebih maksimal, jadi lebih kenyang, dan kualitas tumbuhnya jadi lebih baik. Itu jadi nyiram itu simple, sederhana, tapi harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita nyiram tanaman itu ya semua bagian tanaman sebaiknya kita siram. Ini benar-benar sampai wacar airnya nih. Nih ya. Ini benar-benar sampai basah semua tanaman, bagian tanaman kita basahin seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi sampai jenuh air, sampai apa ya, banjir gitu. Jadi nyiram tanaman itu gampang, tapi harus telaten. Apalagi kalau misal kita nyiram vanda ya, vanda yang tanpa media, maka dia benar-benar mengandalkan air yang melekat pada akar, pada daunnya gitu. Jadi nyiram vanda itu juga ada triknya tersendiri, dan itu harus benar-benar basah kalau vanda ya. Untuk nyiram vanda tuh butuh apa ya, lebih lama sih. Jadi kalau misalkan kita nyiram dendro nih, misal gini ya, kita perlu setengah menit buat nyiram satu tanaman dendro, maka buat nyiram vanda itu butuh setidaknya 2-4 menit. Jadi si tanaman akar ini benar-benar basah. Atau kalau mau maksimal sebenarnya pakai sprayer dan agak lama. Sampai kalau akar vanda itu kan biasanya ada warnanya putih, lalu di ujungnya hitam atau hijau ya. Nah kalau bisa
si akar ini sampai benar-benar satu warna. Jadi biasanya akan ngikut warna di ujungnya. Di ujung akar vanda itu biasanya kemerahan, maka kalau disirami semua bagian akar ini akan jadi kemerahan. Nah, usahakan akar vanda itu akan jadi sewarna dengan ujung akarnya. Itu baru nyiramnya maksimal untuk vanda ya. Kalau untuk tanaman seperti ini yang dendro, Cattleya, Phalaenopsis itu ya cukup diusahakan nyiramnya benar-benar sampai basah medianya ya, basah banget. Medianya benar-benar basah full sempurna. Jangan hanya basahi akarnya aja, jangan hanya basahi tanamannya aja, tapi tanaman, akar, dan medianya juga harus benar-benar sampai basah supaya si tanaman bisa kenyang, si tanaman bisa punya waktu cukup banyak, ada air cukup banyak untuk diserap dan pertumbuhannya jadi maksimal. Seperti itu. Lalu nyiramnya bagusan pagi, siang, atau malam, atau sore, itu sebenarnya masih pro kontra ya. Ada yang bilang lebih bagus pagi, ada juga yang bilang lebih bagus sore, ada juga yang bilang bagus malam. Oke, jadi memang itu masih pro kontra. Dan di tempatku di sini aku ada jadwal tersendiri, nyiramnya ada yang pagi, ada yang sore hari. Itu apa? Lalu penting ya untuk diperhatikan, misalkan jika pada saat-saat musim kemarau yang sangat panas, sangat kering, aku lebih senang nyiram tanaman itu saat malam hari. Kenapa? Karena airnya tidak keburu menguap ya, tidak keburu kering. Jadi si tanaman ada cukup waktu untuk menyerap airnya, ada waktu untuk menyerap nutrisi hingga kenyang. Jadi begitu nanti pagi sampai sore terpapar panas itu oke aja, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita nyiramnya pagi hari di musim kemarau, maka airnya akan cepat menguap. Tanaman belum kenyang, airnya udah hilang, udah kering. Nah, makanya kalau aku untuk musim-musim tertentu kayak musim kemarau sekarang ini, aku lebih senang nyiramnya sore atau malam hari. Jadi tanaman benar-benar kenyang berkualitas gitu. Apa ya kenyang berkualitas ini? Dah pokoknya gitulah ya, tanaman bisa makan, menyerap airnya dengan terpuaskan, maka pertumbuhannya akan jadi lebih baik. Oke, seperti itu. Aku rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Tetap pantengin channel aku, bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan buat nonton video-video aku yang terbaru, dan juga gak ketinggalan saat kita ada live sale promo-promo anggrek yang menarik. Kita selalu usahakan buat promokan anggrek-anggrek yang baik, yang berkualitas, ber-ID semua ya. Jadi yang kita jual tuh ada ID-nya semua. Kita usahakan seperti itu. Oke, sampai di sini video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihudan.